Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih atas segala lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah lupa untuk mengasihi kami anak-anak-Mu sepanjang waktu. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami memohon supaya Engkau yang menyertai kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti isi firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini ditulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang kekasih. Tema yang sampai dalam ibadah padang kita saat ini adalah kemurahan hati. Perikop bacaan kita hari ini adalah bagian dari surat-surat Paulus yang ditulis Paulus untuk jemaat Tuhan di Korintus dan kepada orang percaya di seluruh Akhaya. Surat ini ditulis tahun 55 atau tahun 56. Dan pada saat penulisan surat ini, Paulus tinggal di Makedonia, dan situasi yang terjadi saat menulis surat ini adalah ada masalah-masalah yang berkembang dalam jemaat. Masalah itu adalah adanya laporan bahwa para penentang atau pemberontak yang disampaikan kepada Paulus ataupun wewenang Paulus untuk tidak diakui, bahkan untuk mengajak atau membujuk sebagian para jemaat untuk menolak Paulus sebagai rasulinya. Sehingga Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini untuk menangani permasalahan yang ada dalam jemaat tersebut. Dalam konteks ini, Rasul Paulus mencoba menjelaskan ataupun menggambarkan bahwa identitas Makedonia memiliki kemurahan hati yang memberi sumbangan bantuan untuk orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem, dan dengan hati yang ikhlas dan sukarela. Paulus tidak memaksa mereka untuk memberi, tetapi Paulus menggerakkan hati mereka untuk memberikan persembahan menurut kemampuan mereka, dengan contoh dari jemaat Makedonia ini yang memberi dengan kemurahan hati, dan apa yang mereka berikan adalah pelayanan kasih dengan teladan dari Kristus kepada orang kudus, yaitu berupa kasih karunia. Paulus mengatakan bahwa jemaat Makedonia memberikan lebih besar daripada apa yang diharapkan oleh Paulus.
bahkan mereka memberikan di atas kemampuan mereka. Saudara-saudari yang kekasih, dalam kehidupan ini kita banyak menjalani hidup dengan cara yang sangat beragam. Contohnya, ada orang yang memberikan dengan keikhlasan hatinya, dan ada juga orang yang memberikan dengan tidak tulus. Dalam hidup ini, kita selalu memberikan yang kita berikan kepada orang lain dengan tidak ikhlas. Dan itulah yang menjadi permasalahan bagi pemuda-pemudi saat ini. Kira-kira bagaimana perasaan kita, saudara-saudari, kalau ada di antara kita orang memberi sesuatu dengan tidak ikhlas? Misalnya, memberi agar dia memperhatikan orang itu, agar dia menolong orang itu. Tentu saja hati kita tidak enggan melihat orang itu seperti itu, atau tidak sangat, hati kita sangat-sangat sedih melihat hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudari yang kekasih, di lingkungan sekitar kita banyak orang yang tidak berkecukupan. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan yang kita percakapkan saat ini, hendaknya kita melakukan dan meniru sifat dari jemaat Makedonia yang memberikan dengan ketulusan, keikhlasan hati untuk menunjukkan sikap kepedulian atau memberi dengan ketulusan hati kita kepada sesama kita. Saudara-saudari yang kekasih, mari memberi dengan ketulusan hati, karena kita kaya dalam kemurahan hati, dan kita bisa mencukupkan kekurangan orang lain. Sebab jika kita rela untuk memberi, maka pemberian kita akan diterima dengan sukacita. Sebab jika kita dibebani, bukan untuk menjadi terbebani, tetapi supaya ada keseimbangan, maka hendaklah sekarang kelebihan kita menunjukkan atau mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kita, supaya ada keseimbangan. Dan itulah solusi yang kita harus lakukan untuk menangani permasalahan yang ada dalam kehidupan kita saat ini sebagai pemuda-pemudi. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena itu, saudara-saudari, sebagai orang-orang pilihan Allah, firman Tuhan mengatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran untuk menolong sesama kita manusia. Janganlah kita memberi dengan hati yang tidak ikhlas, tetapi mari memberi dengan kerelaan hati, sehingga itulah yang disebut dengan kasih dari Kristus. Saudara-saudariku, mari membuat perubahan dalam diri dan sifat kita sebagai pemuda-pemudi melalui ibadah padang kita dan pesan firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini, yang telah kita dengarkan, yang kita percakapkan saat ini. Seperti firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita bisa menunjukkan isi firman Tuhan dalam kehidupan kita, merenungkan isi firman Tuhan, supaya dalam hidup ini
kita bisa menjadi teladan melalui firman Tuhan bagi sesama kita untuk menunjukkan kemurahan yang kita miliki melalui perbuatan baik dan tindakan dalam hal saling membantu dan menolong. Amin.